30-an tahun? 30-an 39 tahun. Kalau di total, kalau dari setarnya ini 34-an tahun. Dari 34 tahun saya bisa melewati 12 jenjang kenaikan pangkat. Dari 2A sampai ke 4C itu dilewati, tidak pernah melompat ya Pak? Satu-satu? Tidak pernah lompat, tapi saya pernah memperjuangkan teman-teman untuk lompat ketika ada kebijakan itu. Jadi saya rata-rata naik 3 tahun. 3 tahun naik sampai 3 tahun. Oke, Pak, selama kurun waktu sepanjang itu setia menjadi penyuluh, tidak pernah geser atau apa atau tertarik untuk yang lain gitu Pak? Ya, justru kami ini karena panggilan nurani sebagai seorang penyuluh. Jadi sampai saat ini pun saya tetap senang jadi penyuluh, karena penyuluh ini merasa puas, bisa mengabdikan diri pada petani. Ketika petani senang, saya juga ikut senang. Ketika Drop it. Selamat datang di Pojok Si Manis, pojok konsultasi manajemen agribisnis Klaten. Selamat siang para sobat tani. Saat ini saya sedang berada di DKPP dan di samping saya orang besar ini, salah satu senior saya di penyuluhan pertanian. Kita kenalan bersama-sama. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Aduh, Pak. Ini kelihatan setiap hari bersemangat ya, Pak. Iya. Ya, kita bertemu dengan Pak Pariman SP. Benar ya, Pak? Namanya, Pak. Pak Pariman adalah senior saya di bidang penyuluhan dan beliau adalah salah satu penyuluh yang lahir sejak zaman peraturan yang berbeda sampai sekarang melewati banyak peraturan dan sampai di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ya Pak yang terakhir ini. Pak Pariman, boleh dikenalkan dulu Pak. Tadi namanya sudah saya sebut. Pak Pariman ini mengawali karir menjadi seorang penyuluh pertanian itu sejak kapan dan bagaimana Pak waktu itu Pak? Oke. Sebelumnya saya memberikan salam pada teman-teman penyuluh di Indonesia ya. Iya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh Indonesia, penyuluh Jaya Petani Sejahtera. Penyuluh Jaya Petani Sejahtera, mantap Pak. Monggo Pak dilanjut Pak. Oke, jadi kalau bicara tentang dinamika penyuluhan, saya ini kan sejak niti sebagai seorang penyuluh itu sejak Agustus 1984. Hah? 84 gitu? Iya. Itu langsung PNS Pak? Enggak, saya masih honor. Jadi kalau Mbak Nita juga belum lahir juga ya? Saya sudah Pak. Sudah ya, oke. Jadi ketahuan umurnya ya Pak? Ketahuan umurnya, nggak apa-apa, itu dinamika ya. Jadi sejak itu saya honor dari perkebunan dulu. Berawal dari perkebunan dulu? Perkebunan, ya. Terus setelah itu kan kami diangkat oleh proyek Bimas tahun 85-86. Berarti cuma dikit dong Pak honorernya Pak? Honornya dikit, tetapi besaran honornya tinggi dibanding honornya Bimas. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi honor dari perkebunan itu lebih tinggi dari honornya Bimas. Ketika itu saya dialihkan ke proyek Bimas, honornya juga lebih kecil dan sebagainya, tapi tetap kami sebagai seorang penyuluh. Malah sempat kami kontradiksi dalam hati, karena dari gaji yang besar ke kecil itu saya hampir keluar waktu itu. Tetapi setelah juga ada peluang pengangkatan ke Bima, saya disuruh untuk bisa melengkapi supaya bisa diangkat jadi penyuluh pertanian, dan itu saya sadar bahwa itu penyuluh pertanian ini sebagai panggilan kami. Pak Bimas tadi itu maksudnya jadi PNS lewat proyek tadi? Diangkat melalui Bimas itu. Jadi nah, waktu itu saya masih di Boyolali, Dik. Jadi saya di Klaten ini sejak awal 92. Jadi saya di Boyolali ini kurang lebih sekitar 7 tahun. Jadi saya diangkat di sana. Nah, kalau dinamika yang penyuluhan yang saya alami, jadi sebenarnya penyuluhan itu tidak seperti ikut Bimas sebenarnya. Jadi waktu itu kita ini dari organisasi penyuluhan itu lebih mantap dibanding saat sekarang, karena mulai tahun 92 itu sendiri kami ikut pusat ya. Setelah itu kita dibagi-bagi ke bidang-bidang.
Nah terus akhirnya kita ini dilimpahkan ke daerah mulai tahun 2000-an itu. Jadi maka mulai otonomi 2020-an 3 atau 4 itu kan otonomi daerah, sehingga kita ini sudah bukan pegawai pusat tetapi sudah pegawai daerah. Nah, jadi dulu sempat mengenyam jadi pegawai pusat ya Pak? Saya pegawai pusat lebih senang karena satu komando dari pusat, apa yang harus dilakukan penyuluh lebih terarah, terus target-target apa produksi maupun target dari pemerintah ini bisa cepat tercapai karena satu komando satu Indonesia. Maka kejayaan penyuluhan itu tercapai kan tahun 1986, ditandai dengan apa itu swasembada pangan itu beras itu. Iya, ini zaman-zaman waktu itu Pak, mungkin bagi yang roaming Pak, termasuk penyuluh-penyuluh muda, saya yakin banyak yang nggak ngerti BIMAS itu maksudnya apa tuh Pak? BIMAS itu sebenarnya program bimbingan massal. Bimbingan massal. Ya, dan bimbingan itu massal. khusus untuk pertanian waktu pertanian, itu. Ya, pertanian. Jadi program BIMAS itu sebenarnya bimbingan massal aja gitu. Jadi hanya organisasi lah itu. Kalau sekarang apa ya, misalnya kita masuk ke otonomi daerah sudah nggak ada BIMAS, terus itu organisasinya ya kita sudah kayak dulu ada Bakorlu seperti itu, Bapelu. Korlu itu kelembagaannya ya hampir sama seperti itu. Seperti itulah. Jadi kalau sekarang kan sudah jadi bidang. Pak Pariman mulai dari honorer ya Pak? Ya, honorer itu ikutnya provinsi atau perkebunan itu tadi ya Pak ya? Honorer itu sebenarnya honorer pusat, cuma satkernya di provinsi gitu. Dari 84 ke 86 akhirnya diangkat jadi CPNS ya Pak, terus akhirnya sampai di 92 pindah ke Klaten, terus sampai sekarang penyuluh itu kan berjenjang ya Pak ya. Pak Pariman melewati dari jenjang apa saja dan sekarang ada di titik yang mana? Oh gitu ya. Kalau saya ini berangkat dari dulu tahun 87 diangkat CPNS, tahun 89 itu saya sudah diangkat PNS dengan golongan muda, golongan ruang 2A. Dari 2A, 2A. Akhir ini saya pangkat pembina utama muda, golongan 4C. Iya, golongannya sekarang udah 4C ya Pak ya? Iya, 4C itu start dari. Itu berapa lama Pak jadi rentang masa kerja jenengan itu Pak? Ya itu bisa di 30-an 4-an tahun? 30-an 39 tahun. Kalau di total, kalau dari startnya ini 34-an tahun. 34 tahun saya bisa melewati 12 jenjang kenaikan pangkat dari 2A sampai ke 4C itu dilewati, tidak pernah melompat ya Pak? Satu-satu? Tidak pernah lompat, tapi saya pernah memperjuangkan teman-teman untuk lompat ketika ada kebijakan itu. Jadi saya rata-rata naik 3 tahun. 3 tahun naik sampai 3 tahun. Oke, Pak, selama kurun waktu sepanjang itu setia menjadi penyuluh, tidak pernah geser atau apa atau tertarik untuk yang lain gitu Pak? Ya, justru kami ini karena panggilan nurani sebagai seorang penyuluh. Jadi sampai saat ini pun saya tetap senang jadi penyuluh karena penyuluh ini apa ya, merasa puas bisa mengabdikan diri pada petani. Ketika petani senang saya juga ikut senang, ketika susah ikut susah. Jadi saya nggak tergoda lah jadi untuk apa, untuk pindah keluar penyuluh. Jadi kalau Dek Nita kemarin tahu, saya kan juga ikut apa ujian seleksi eselon 2. Jadi apa bersamaan dengan Bu Widianti, kepala dinas ya Pak ya? Kepala dinas. Saya juga tidak mengecewakan, saya tetap lulus. Jadi barangkali teman-teman perlu kita ketahui, saya seorang penyuluh juga bisa lulus di itu. Kenapa tidak dilanjutkan Pak setelah lulusan itu Pak? Karena jiwa-jiwa penyuluhnya yang menahan atau karena ini Pak? Saya ini sebenarnya seorang penyuluh itu kepribadiannya kalau diberikan satu beban atau tugas kita laksanakan, tetapi ya tidak perlu minta tugas-tugas yang lebih atau di luar kemampuannya. Tetapi kalau dipercaya untuk mengemban tugas yang lain, insya Allah diantarkan gitu. Jadi penyuluh itu seperti itu. Kalau seperti saya seperti itu. Maka seperti
kemarin Bu Kadis itu kan juga mantan seorang penyuluh. Jadi ternyata seorang juga bisa penyuluh jadi kepala dinas dan mampu mengantarkan program dinas juga dan bisa sukses gitu. Artinya penyuluh itu sebenarnya bukan manusia yang dianggap remeh sebenarnya. Patut diperhitungkan. Patut diperhitungkan. Terlebih aturan sekarang ini lebih mendukung kepenyuluhan, Dik. Kalau mau pindah ke diagonal penyuluh keluar jadi struktural boleh, terus struktural mau ke penyuluh juga boleh, mau penyuluh terus boleh. Jadi ini satu pilihan. Pak Pariman, karena Pak Pariman tadi kan punya pengalaman hampir 40 tahun ya kalau diglobalkan dengan waktu honorer itu kan, Pak Pariman pernah mengalami berbagai jenis pemerintahan, kemudian beberapa peraturan perundang-undangan ataupun peraturan dari baik itu Permenpan RB maupun dari Kementan Pak tentang penyuluhan. Mungkin tidak bisa dihitung berapa banyak yang sudah dilewati, dan sekarang ini kita sampai di Permenpan RB yang terbaru untuk penyuluh yaitu nomor 1 tahun 2023. Nah, menurut pandangan Pak Pariman selaku PPL senior yang sudah mengalami berbagai macam peraturan tadi, pandangan Bapak tentang Permenpan yang ini bagaimana Pak? Oke, jadi menanggapi aturan yang baru Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Kalau menurut kami penyuluh ini lebih diuntungkan, lebih untung, lebih terfokus. Cuma perlu kita ketahui, jadi penyuluh juga perlu paham juga. Jadi dengan aturan yang ada ini, bahwa apa tugasnya seorang penyuluh ini sebenarnya ada di ini ya, misalnya Permenpan RB 1 2023 ini perlu kami bacakan karena saya nggak perlu nafsirkan karena ini satu aturan yang utuh harus kita kita pahami. Di Permenpan RB tahun 2023 pasal 3 ini tugas seorang penyuluh pertanian ini atau JF jabatan fungsional, salah satunya juga seorang penyuluh pertanian. Ini satu jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan. Nah, ini kan seorang penyuluh sudah masuk ada di dalamnya karena penyuluh itu ada yang ahli, ada yang terampil gitu. Terus yang kedua, tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memperhatikan ruang lingkup kegiatan. Jadi dulu pernah keluar Permentan nomor 9 tahun 2023 kalau nggak keliru, itu sebenarnya juga petunjuk itu secara teknis juga bisa kita pahami, cuma dulu juga agak meluas melebar dan setiap jenjang berbeda dan sebagainya. Tetapi kalau di Permentan 1 2003 ini cukup dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan. Nah, ruang lingkup kegiatan itu seperti apa nanti akan kami jelaskan juga ya. Nah, selain itu, selain memperhatikan ruang lingkup, ini jabatan fungsional ini bisa diberikan tugas lain. Jadi kita ini, maka tadi saya bicara bisa pindah diagonal. Penyuluh ini selama ditugaskan oleh seorang kepala dinas apapun sebenarnya sudah bisa untuk mempertanggungjawabkan dirinya sendiri sebagai seorang petugas atau seorang penyuluh. Itu jadi kontraknya kepada kepala dinas seperti itu. Pak, apa ini yang akhirnya membuat penyuluh itu kayak semua kegiatan di dinas yang sampai di paling bawah, kalau kita ya di BPP itulah ya Pak, itu kayak semuanya jadi masuk dalam tanggung jawab penyuluh ya Pak. Kayak banyak banget gitu rasanya sekarang saya mewakili teman-teman penyuluh yang ada di lapangan itu, tugas kita tuh ternyata banyak banget. Tugas utamanya tadi ya Pak ya, sesuai keahlian dan keterampilannya dalam menyuluh. Tetapi di pasal 3 ini ada ayat 3, selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dapat diberi tugas lain. Lah ini loh Pak, tugas lainnya itu apakah bisa dipersingkat atau diperkecil ruang lingkupnya gitu Pak? Sebenarnya gini, jadi tinggal kontraknya kepada kepala dinas saja. Jadi ruang lingkup yang utama sebenarnya ruang lingkup kegiatan yang harus kita perhatikan. Terus ketika kita ini diberikan tugas lain itu sebenarnya tugas itu diberi SK kok, tidak. Cuma kalau sekarang ini kenyataannya penyuluh banyak yang membebani begitu, bukan tugas lain. Jadi bebannya jadi tambah banyak. Ya bebannya ditambahi banyak gitu aja. Jadi bukan ini. Kalau tugas lain itu yang dimaksud ini adalah tugas misalnya seperti Pak Anjar itu, maaf saya menyebut sebagai misalnya kita seorang penyuluh
diberikan tugas support gitu. Kan kerjanya ya itu sebagai support itu. Jadi kalau jadi admin simultan, jadi ya, itu admin yang lain itu tetap ya Pak? Tambahan. Tetap masuk ya? Itu tetap masuk beban kerja kami ya Pak ya? Ya, nah terus yang keempat ini yang perlu kita perhatikan, tugas yang dimaksud ayat 2 dan 3 ini harus memenuhi ekspektasi instansi guna pencapaian target investasi. Nah ini yang selama ini teman-teman ini menurut kami, pengamatan kami ini yang belum mampu untuk menjabarkan secara detail bagaimana. Itu loh Mbak Nita, seperti itu. Harusnya itu bagaimana Pak yang poin 4 ini? Ya harusnya gini, coba kita belajar. Kemarin kan kita sudah diajak oleh Bu Kadis untuk rapat membuat satu RPJMD tahun 2025 apa 2004 sampai dengan 2029 ya. Nah kita ngacunya ini gini, target dinas itu apa harus kita ketahui. Target dinas itu kan peningkatan produktivitas atau produksi. Nah produksi apa saja, karena di sini ada banyak bidang tanaman pangan, tentu itu produksi pangan, produksi peternakan, produksi perikanan, perkebunan. Ya. Nah ini yang menjadi targetnya dinas. Coba kita lihat, jadi kalau bicara produksi, ini kita seorang penyuluh ini harus tahu apa yang menjadi faktor produksi itu sendiri. Faktor produksi itu atau yang mempengaruhi naik turunnya produksi itu kan sebenarnya banyak. Lalu kita rinci satu, alam, terus sarana prasarana, termasuk teknologi dan tenaga kerja. Ini adalah faktor yang mempengaruhi produksi. Ada sarana tapi tidak ada yang melakukan, atau usaha tani atau SDM yang nggak ada, yang nggak terjadi produksi meningkat. Terus ada sarana, ada tenaga, alamnya nggak subur, ya produksi nggak akan meningkat. Terus ada tenaga, ada alam, ada sarana, nggak ada teknologi yang bisa mengarahkan supaya ini produksi tinggi juga nggak akan tercapai. Maka faktor-faktor ini tentu harus diperhatikan, gitu loh Dek. Dan penyuluh mengambil peran di bagian untuk yang tugas ini. Nah, ini berarti kontribusinya penyuluh kalau mengenai sarana produksi sebenarnya itu bukan urusan kita, itu adalah urusan pejabat struktural. Jadi misalnya TPH itu menyediakan benih, pupuk dan sebagainya. Nah urusan kita ini sebenarnya nggarap di SDM ini, maka kontribusinya seorang penyuluh dalam peningkatan produksi ini utamanya adalah nggarap SDM itu. Tapi pada kenyataannya bukan hanya SDM saja yang kita garap Pak, karena untuk bisa sampai ke petani kayak tadi ada pupuk, ada benih dan lain sebagainya itu akhirnya penyuluh juga Pak. Ya memang ya. Akhirnya karena yang ada tenaga di lapangan ini penyuluh ini jadi hanya mengupayakan atau menyalurkan sarana produksi, membantu supaya sarana produksi itu bisa tersalur di petani ini. Jadi kalau memang tenaga itu ada, penyuluh sebenarnya seperti zaman dulu. Zaman dulu itu penyuluh ya khusus untuk mendampingi, tetapi karena era sekarang ini ketenagaan penyuluhan juga kurang, mantri tani juga nggak ada sekarang. Dirobol penyuluh semua ini. Penyuluh ya sudah nggak apa-apa penyuluh. Tapi yang utama penyuluh ini sebenarnya nggarapnya itu adalah nggarap SDM di petaninya, bukan di situnya. Seandainya itu ada tenaga. Nah, sayangnya sekarang ini konsentrasinya penyuluh ini justru di luar itu lah. Akhirnya tanda petik, bisakah produksi ini bisa meningkat? Kenyataannya misalnya bisa, apakah itu peran penyuluh dan sebagainya. Ini perlu ada satu pertanyaan juga deh. Perlu evaluasi karena perlu tadi evaluasi, semua bidang ya Pak ya. Perlu dievaluasi. Tadi seperti Pak Pariman bilang ada SDM-nya tapi prasarananya nggak dukung atau memang alamnya sedang tidak baik-baik saja seperti kita kena El Nino ini lumayan berdampak juga sebenarnya ya Pak ya. Nah iya, maka kalau dinamika alam ini tidak bersahabat seperti El Nino dan termasuk yang lain, banjir, kekeringan dan sebagainya ini, dan kunci pokok keberhasilan itu sebenarnya bukan di aspek prasarana,
Tapi kunci pokoknya ini ada di sumber daya manusianya atau petaninya. Maka ketika petani ini pandai atau cerdas, nah memang itu yang diharapkan dan itu menjadi tanggung jawabnya penyuluh sebenarnya. Jadi kalau selama ini penyuluh tidak banyak melakukan pemberdayaan atau peningkatan kapasitas petani melalui kelembagaan tani, ya sebenarnya kalau ada kegagalan atau tidak terjadinya peningkatan produksi itu sebenarnya ya penyuluh malah ikut andil di dalamnya, ikut negatif Mas itu. Oke, itu Pak, kalau Pak Pariman sendiri mengalami Pak dinamika ketika menjadi penyuluh dari 2A dulu ya Pak ya, dari penata sekarang sampai ke 4C itu kan Pak Pariman juga bertemu dengan banyak petani. Kalau menurut Pak Pariman kondisi atau situasi pertanian atau petani atau SDM-nya petani waktu zaman dulu dengan ke yang sekarang itu perbedaannya cukup signifikankah atau mana yang lebih mendukung Pak? Sebenarnya juga tidak signifikan bedanya, juga hampir sama saja, cuma sekarang ini dengan kemajuan teknologi aja yang mesti metode penyuluhannya yang harus dinamis, tapi sasarannya juga masih hampir sama karena petani yang tua-tua juga masih ada. Sekarang ini kalau petani milenial ini sebagian besar gerakannya bukan di pangan tapi di hortikultura ini, jadi maka ini hampir sama itu. Jadi petaninya hampir sama, cuma metode aja yang berubah gitu. Terus Pak Pariman kan sudah pengalaman panjang ya Pak ya untuk garap petani. Untuk kami yang para penyuluh-penyuluh yang masih muda, penyuluh-penyuluh junior ini Pak Pariman, kiat-kiatnya atau trik-triknya agar penyuluhan kita itu bisa berhasil Pak, sampai nanti arah kedepannya adalah membawa peningkatan pada produksi pangan kita. Pengalaman Pak Pariman selama ini menjadi penyuluh Pak, kiat jitunya apa? Untuk era sekarang, Dek Nita dan kawan-kawan, bahwa penyuluhan pasca terbitnya Permenpan RB 1 2023 ini, tetap prosesnya teman-teman penyuluh itu tetap harus mampu memanage. Jadi ada planning, organizing, accounting, dan controlling itu harus ada. Kalau di penyuluhan itu ada persiapan penyuluhan, ada pelaksanaan penyuluhan, ada evaluasi. Ya. Ini mesti harus dilakukan oleh seorang penyuluh. Ini prosesnya. Tetapi perlu kita perhatikan, jadi karena aturan ini ada dan aturan ini memang aturan sapu jagat, tentu kita harus mampu memformulasikan seorang penyuluh. Prinsip, ingat ekspektasinya dinas apa. Terus ingat ruang lingkupnya seorang penyuluh itu harus bergerak di bidang apa. Ini, jadi kalau dulu itu ada 18 poin, 13 poin, masing-masing jenjang itu berbeda-beda, sekarang enggak. Sekarang ini bisa terjadi 1 poin aja sebenarnya enggak apa-apa. Maka perlu kami jelaskan ya. Jadi penyuluh sekarang ini nggak perlu harus mengambil 13 butir, 17 butir, tidak harus. Itu yang diterangkan dalam SKP atau kinerja kami dalam ya kinerja Pak? Itu nggak perlu. Jadi nggak harus seluruhnya diambil gitu. Tidak seluruhnya diambil, tetapi kita harus perlu melihat ruang lingkup dulu ya. Jadi ruang lingkup coba ini saya bacakan. Ini bukan permintaan, tetapi hasil rumusan dari BPSDM. Ya, misalnya ya, yang ahli muda. Ruang lingkup kerjanya ini menganalisa data potensi wilayah, penumbuhan kembangan kelembagaan tani, kelembagaan ekonomi, serta melakukan diseminasi materi dan informasi pertanian. Itu yang untuk penyuluh? Ini semua jenjang hampir sama. Hampir semua punya kewajiban menyebarkan informasi teknologi. Semua ini ya. Nah maka teman-teman penyuluh ini ya dalam rangka membuat perencanaan penyuluhan yang perlu diingat pertama ekspektasi dinas peningkatan produktivitas. Terus apa tugasnya seorang penyuluh, ruang lingkupnya apa yang harus saya lakukan? Ini kita baca di di Kementerian Pertanian, surat dari Kementerian Pertanian ini ya, yang diterbitkan oleh BPSDM ini sebagai pegangan. Jadi 2 hal ini kita formulasi ke dalam rencana kegiatan penyuluhan ya. Terus kita juga ingat
pendekatan utama seorang penyuluh tidak boleh ditawar lagi, karena indikatornya kinerja penyuluh itu sebenarnya yang sudah dituangkan di RPJMD itu adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan tani. Jadi apapun yang mau disampaikan itu harus melalui media kelembagaan tani, harus. Cuma dalam merencanakan kegiatan ini, kalau melihat ruang lingkup yang ada ini, jadi dari jenjang terampil, terus yang ahli pertama, ahli muda, madya dan sebagainya, ini semuanya ada kata-kata diseminasi informasi teknologi. Jadi nalarnya gini teman-teman, jadi karena peningkatan produksi baik pangan, hortikultura, ternak, perkebunan ini harus merupakan satu gerakan, maka penyuluh ini sebenarnya dalam rangka menulis kegiatan apa yang harus dilakukan seorang penyuluh bisa mengambil satu aja sebenarnya. Contoh, memberikan materi penyuluhan petani berupa informasi dan teknologi. Nah, teknologi apa? Tentu teknologi yang terkait dengan peningkatan produktivitas ekspektasi jenis tadi. Misalnya pangan, ya teknologi pangan. Ini sebenarnya seperti itu. Nah, itu saja nanti cuma macamnya informasi yang kita banyain, tapi di situ hanya kita tulis informasi dan teknologi aja yang kita sebarkan. Pak, kan pilihannya 18. Ya. Kalau kita milihnya cuma satu, padahal kan kita tadi terikat dalam 1 tahun itu harus mencapai angka kredit berapa. Kalau satu nanti kebanyakan kalinya, Pak. Taktiknya gimana ini, Pak? Makanya Nita, perlu kita pahami aturan itu. Di Permentan yang berisi berapa poin setiap jenjang itu sudah dihapus, tidak dipakai lagi. Oh gitu. Yang dipakai adalah surat dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian bahwa penyuluh ini tadi kan di Permentan RB tadi tugas JF ini adalah memberikan pelayanan fungsional, dan ayat 2 harus memperhatikan ruang lingkup. Nah itu pedomannya itu bukan yang ke Permentan 9 itu, bukan, sudah dihapus semua lah. Ini kebanyakan permen tadi loh Pak. Nah makanya ini, Pak. penyuluh harus paham dan sebagainya. Maka ini ya, jadi saya melihat dari ruang lingkup yang madya, muda, pertama, ini diseminasi informasi teknologi ini wajib. Terus menganalisa potensi dan sebagainya ini sebenarnya misalnya tidak kita cantumkan, tetapi teman-teman ini ketika mau membuat materi ini sebenarnya sudah didahului dari menganalisa potensi itu sendiri. Sebenarnya secara intern, tidak perlu diinputkan ke Ekin juga nggak menjadi apa-apa. Itu tapi kalau dilakukan nggak diekinkan emang-emang. Kalau diekinkan itu juga nggak apa-apa. Ya. Tetapi kami berharap penyuluh juga jangan sampai nanti terlalu berat tugasnya. Terus tugasnya masing-masing penyuluh itu tidak merupakan satu gerakan satu kabupaten gitu loh. Contoh potensi padi di Klaten ini kan sebagian besar padi. Jadi memang penyuluhannya ini memang materi itu sebenarnya harus sama. Jadi gerakannya misalnya di sana itu olah tanah, sini olah tanah, ya mestinya menyuluhkan olah tanah semua. Di sana pemupuan semua, karena untuk faktor produksi ini bisa meningkat karena tanahnya subur, terus pupuknya bisa berimbang dan sebagainya. Ini pengendalian penyakit semua. Maka atau mungkin timingnya Pak yang membedakan, karena ada musim tanamnya yang enggak yang beda, gitu ya Pak ya. Timingnya aja beda, tetapi materi ini sama, poinnya sama, menyantumkan, menyebarkan informasi dan teknologi pertanian gitu. Itu sudah enggak apa-apa. Misalnya mau evaluasi juga enggak masalah ya, mau evaluasi. Nah, terus mau misalnya kita memberdayakan kelompok, meningkatkan kelas kelompok juga tidak apa-apa, tapi meningkatkan kelas kelompok itu sebenarnya
kita setelah melalui pendekatan kelompok itu sebenarnya kita sudah nantinya akan meningkatkan kapasitas secara otomatis gitu. Otomatis akan meningkat gitu ya Pak? Maka kalau sekarang ini sebenarnya sangat mudah lah, sangat mudah sekali. Jadi cukup menuangkan itu, cuma macamnya materi aja yang harus diperbanyak. Jadi misalnya dalam satu periode padi selama 4 bulan itu diawali dari olah tanah sampai panen, kan sudah banyak materi itu loh Mas. Saya seperti itu lah, itu aja diulang-ulang, belum tentu petani itu melakukan. Jangan terus kalau penyuluh tidak mau mengulang-ulang, mesti petani juga lupa ini loh. Nah ini loh Dik. Jadi terus terkait dengan tadi terbesit pertanyaan, lalu angka kredit dan kenaikan pangkat bagaimana? Sekarang ini pun juga sudah berubah menurut kami. Teman-teman ini kan belum dilakukan penyesuaian ke Pak integrasi ya, belum ya, tapi belum. Tunggu nanti insya Allah segera akan dilakukan. Nah di PAK integrasi itu isinya tidak seperti PAK dulu. Besok itu teman-teman ya, teman-teman ini melakukan kegiatan di lapangan dengan kinerja ini, nanti hanya akan ada nilai baik, sangat baik, cukup baik. Dan nah ini nanti rekomendasi kinerja ini nanti akan dikonversi ke angka kredit, hanya itu. Jadi tidak kemana-mana ini loh. Jadi seperti itu. Ini yang mungkin masih butuh nanti ya Pak, sosialisasi lebih tajam untuk para penyuluh tentang integrasi PAK yang seperti itu tadi, karena belum pernah ngalamin, baru mau pertama ini Pak. Ini jadinya mungkin agak ragu-ragu, karena zaman dulu kita pakai dupak ngumpulin istilahnya angka kredit, sekarang enggak perubahan seperti itu. Dan itu sudah menjadi tanggung jawabnya nanti dinas deh itu, jadi bukan seorang penyuluh. Maka tugasnya penyuluh sekarang ini yang perlu dipahami, dipedomani, dan diingat-ingat. Ini saya garis bawah ya. Ingat, ekspektasi dinas itu apa? Peningkatan produksi pangan atau peningkatan produksi tanaman apalah, itu 4 subsektor itu. Terus ruang lingkupnya kerjanya penyuluh itu apa? Dieling-eling itu. Setelah itu kamu masukkan aja ke EKIN. Jadi nanti 2 butir 3 butir yang menurut teman-teman penyuluh ini yang mampu dilakukan, yang tidak mampu jangan lakukan. Baca aja di ruang lingkup. Ruang lingkup ini, wah saya mau menyusun norma standar prosedur kualitas, tidak bisa, SOP lah. Udah jangan diambil dulu. Jadi tapi kalau menyebarkan materi informasi nggak bisa, seorang penyuluh kan harus bisa. Nah nanti bukti teman-teman nanti akan direkomendasi oleh atasan sambil menunggu perangkat ini dilengkapi. Teman-teman senior nanti akan membantu kepala dinas memberikan rekomendasi, si A si B penyuluh ini kurang bagus, tidak bagus, indikatornya apa kok nggak bagus, ya kinerjanya, dia merencanakan apa, melaporkan apa, isi laporannya seperti apa. Jadi apa yang dilakukan teman-teman penyuluh nanti, misalnya menyebarkan informasi dan teknologi ini juga ada laporannya. Kalau laporan ini kita bolehlah nyontek di Permentan 9 2023 itu formnya, iya formatnya lah. Formatnya ya. Misalnya laporan menyebarkan informasi diseminasi. Iya, diseminasi informasi pertanian atau teknologi dan informasi ini melalui tatap muka kelompok. Kan ini laporannya, nama penyuluh siapa, dasar pelaksana, ya, nah ini ada. Nah ini seperti ini bisa dilihat, bisa dicontoh lah di sana nanti. Jadi form laporannya bisa nyontoh di Permen yang nomor 923 itu tadi. Tapi cara kerja dan rinciannya mengikuti Permen Pan RB yang baru ya, sama ruang lingkup 2023 dan ruang lingkupnya. Ya itu harus. Pak Pariman, jadi sebenarnya kalau kita simpulkan ya Pak ya dari obrolan kita ini tadi, dari banyak peraturan yang sudah pernah kita lewati,
Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini dipandang yang paling ideal untuk saat ini bagi penyuluh karena memberikan ruang gerak yang lebih banyak tetapi tidak membatasi dengan item-item yang semuanya harus dikerjakan. Yang penting bahwa seorang PPL adalah membantu peningkatan produksi atau yang menjadi target kinerja dari dinasnya ya Pak ya. Iya. Nah seperti itu teman-teman, Sobat Tani, Pak Pariman ini tinggal beberapa hari ceritanya purna tugas. Jadi nanti purna per 1 Maret, ya. 2024 dengan masa kerja hampir 39 tahun ya Pak ya, hampir 40 tahun. Ya. Pak Pariman, sebelum purna tugas ini minta tolong dikasih semangat untuk kami PPA yang masih bertugas. Mungkin kami juga masih banyak yang baru lah, PPA baru yang istilahnya tentang bagaimana menyuluh dan keberhasilannya tadi masih mencari-cari. Minta tolong Pak, beri semangat kepada kami Pak. Oke, jadi gini, teman-teman penyuluh itu harus tetap semangat. Artinya semangat bekerja, semangat untuk mendukung program pemerintah dan sebagainya. Itu ya. Jadi tetapi orang semangat itu sebenarnya harus dilandasi oleh kemampuan atau keilmuan yang mesti harus kita miliki. Maka penyuluh ini kami berharap jangan sampai tidak mau belajar. Baik itu berupa kebijakan atau petunjuk teknis, itu harus tahu penyuluh itu. Maka kalau teman-teman penyuluh ini tidak tahu Permenpan RB, tidak paham tentang ruang lingkup, saya meyakini pasti bingung dalam rangka mau menuangkan kayak gini. Padahal untuk saat ini penyuluh ini sebenarnya diberikan satu ruang lingkup tugas yang boleh memilih sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan, spesifik lokasi. Jadi tidak harus sama. Dan kenaikan pangkat juga sangat dipermudah. Maka teman-teman harus semangat. Jadi sambil menunggu kebijakan, penyempurnaan kebijakan di lingkungan kita lebih baik, teman-teman ini supaya nanti bisa dengan kemudahan kebijakan yang ada ini bisa mencapai pangkat misalnya seperti saya, paling tidak bisa pangkat puncak lah. Jadi pangkat puncak ini juga merupakan kepuasan kita, juga kepuasan petani, karena dengan bisa menuangkan kegiatan-kegiatan seperti ini, kalau seperti saya yang saya alami ini, saya itu selalu belajar jadi bukan sudah kerja kita sudah nggak belajar. Saya selalu belajar tentang itu kebijakan, tentang itu petunjuk teknis atau selalu belajar, sehingga misalnya saya bisa naik pangkat 3 tahun, rata-rata 3 tahun itu karena memang ada dasar-dasar yang menuntun secara keilmuan gitu, karena kita belajar. Oleh karena itu teman-teman, jadi sebenarnya prospek penyuluhan ini akan lebih baik sebenarnya, insya Allah, cuma kita tunggu waktu aja. Dan di Klaten ini kan sudah pernah diuji tingkat nasional kemarin Tukin itu loh, walaupun kita masih belum Tukin sempurna, masih TPP, tapi dengan nanti berjalannya waktu insya Allah saya doakan penyuluh nanti akan seperti penyuluh perikanan lah. Jadi paling tidak jerih payahnya juga dihargai dan sebagainya. Tapi bukan itu satu-satunya tujuan, tapi itu harus didasari semangat kerja untuk mengabdi petani. Insya Allah nanti itu nasib akan mengikuti gitu. Jaga demikian Mbak. Terus Pak Pariman ini setelah purna, apa tidak lanjutnya Pak? Jadi saya ini tidak merasa purna sebenarnya. Purna hanya di di pemerintahannya aja. Tapi kalau saya di rumah, ya besok kapan-kapan bisa main ke tempat saya. Saya tuh di rumah punya usaha dari unggas, terus ternak kecil, ternak besar saya punya. Terus sawah juga ada, tanaman hortit, padi juga punya. Saya punya laboratorium kecil. Dan maksud kami, laboratorium ini kalau tetangga mau meniru ya monggo, tidak ya monggo. Paling tidak saya juga masih secara swadaya, saya juga masih mampu untuk menyebarluaskan informasi atau
Kalau di pemerintah ada status penyuluh swadaya. Pariman, jiwa menyuluhnya itu tidak hilang hanya karena pensiun dan akan dilanjutkan menjadi istilah kalau pemerintah penyuluh swadaya, tetapi bahwa panggilan hidup menjadi penyuluh itu melekat terus gitu Pak, walaupun sudah tidak berseragam. Baik, terima kasih Pak Pariman, terima kasih atas waktunya, juga semangat untuk kami. Jadi kami akan harus belajar walaupun sudah bekerja, tidak boleh melupakan apa itu yang menjadi pedoman sebagai penyuluh pertanian. Begitu Pak Pariman. Baik, teman-teman di Pojok Si Manis, demikian bincang kita pada kesempatan hari ini. Kita bicara tentang penyuluh pertanian dan masa depannya, dan semoga yang menjadi obrolan kita tadi menjadi sangat bermanfaat untuk para pendengar semuanya. Jumpa lagi di Pojok Si Manis selanjutnya. Pojok Si Manis, kerja ceras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam.